Ini jadi kalau bicara tentang berinvestasi falas emas, menarik nggak sih sebetulnya dibandingkan yang lain? Nah ini kebetulan Pak Indra, per akhir tahun 2021 kemarin, saya itu coba lihat, kalau orang berinvestasi emas, dalam jangka waktu 20 tahun itu return-nya berapa sih? Nah ini menarik, jadi emas tahun ke tahun selama 20 tahun terakhir, jadi return compounded atau bunga majemuk itu hampir 10%. Dan itu masih dalam US dollar. Jadi ini termasuk return yang tinggi. Selalu naik. Iya, jadi secara 20 tahun historis, ternyata emas ini menghasilkan return hampir 10% per tahun compounded. Gitu. Jadi bunga majemuk. Nah, sementara kalau kita menggunakan produk perdagangan berjangka komoditi, kita menggunakan leverage. Nah, leverage ini akan meningkatkan return kita. Tetapi kita harus bisa kelola dengan baik risikonya. Jadi contohnya apa? Kalau misalkan saya punya uang misalkan hari ini 1 miliar, mungkin hanya bisa beli emas 1 kilogram. Nah, tetapi kalau kita menggunakan produk perdagangan berjangka, dengan uang 1 miliar ini, saya mungkin bisa beli emas 2 kilo, 3 kilo. Nah, sehingga pada waktu emasnya naik, otomatis keuntungannya bisa lebih tinggi. Nah, jadi kalau saya lihat emas aja, dalam 20 tahun terakhir dengan menghasilkan return hampir 10% compounded annually, itu menurut saya sangat bagus. Gitu. Jadi kalau balik pertanyaan dari Pak Ganet tadi, kalau harus diurutin nih, posisi investasi untuk komoditi ini di posisi nomor berapa? Jadi yang lebih penting sebetulnya jangan dibandingkan antar masing-masing instrumen. Jangan dibandingkan. Ya, tetapi lebih baik begini. Misalkan nih seseorang investor, nah mereka ini punya alokasi asetnya seperti apa? Misalkan 30% di emas, 40% di saham, 30% di obligasi dan deposito. Ya, maka ya mereka tinggal alokasikan di situ aja. Kalau misalkan 30% di emas, ya udah beli emas ya nggak masalah gitu. Jadi jangan dibandingkan, apakah emas pasti lebih tinggi dari saham, apakah saham lebih tinggi dari yang emas. Nah ini kadang-kadang bisa naik turun. Jadi kadang-kadang atau bursa komoditi dengan saham gitu bisa dibandingkan. Iya, jadi sebetulnya mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga kita sebaiknya jangan bandingkan head to head, tetapi ini sebagai saling melengkapi dari portfolio kita. Kalau ikut